Pada kesempatan ini, kita akan membahas perihal beberapa konsep terapan matriks dengan teknik array satu dimensi dan dua dimensi. Katakan di sini ada sebuah kasus, sebuah variabel ZR menampung sejumlah data numerik, yaitu 9, min 7, 1,5, min 1,5, min 9, 9, 7, 21. Pertanyaannya, tuliskan algoritma dan pemrograman untuk menampilkan isi ZR secara horizontal. Bila kita tuliskan konstruksi algoritmanya, terlihat di sini bahwa diasumsikan setiap indeks merujuk secara mat base. Artinya, indeks dimulai dari bilangan 1, bukan 0. Maka jika kita uraikan, isi variabel ZR di indeks 1, 9, isi ZR di indeks kedua, min 7, isi ZR di indeks ketiga, 1,5, isi ZR di indeks keempat, minus 1,5, begitu seterusnya, sampai isi ZR di indeks ke-8 itu 21. Jadi kalau kita hitung indeksnya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oleh sebab itu, kalau ditanyakan, panjang array-nya adalah 8. Panjang array bisa didefinisikan banyaknya data yang ditampung pada variabel array tersebut. Dari sini bisa kita tuliskan algoritma dan pemrogramannya. Pertama, kita panggil dulu editor Notepad, lalu kita simpankan, katakan dengan nama x matrix 1.py. Misalkan ya, nama source code-nya. Kita simpankan di variabel, di folder atau directory yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, pertama sekali kita tuliskan terlebih dahulu isi variabel dari ZR. Pertama, kita deklarasikan nama variabel array-nya, itu ZR, sama dengan selanjutnya tanda kurung siku pembuka, langsung kita tutup dengan tanda kurung siku penutup, lalu kita isikan data sesuai dengan di soal. 9, min 7, 1,5, min 1,5, min 9, 9, 7, 21. Selanjutnya, kita gunakan sintaks code dari Python untuk menghitung berapa banyak data yang ditampung oleh variabel array. Sintaks code-nya adalah len, dalam kurung, nama variabel array yang akan dihitung. Selanjutnya, hasilnya pasti dalam bentuk sebuah bilangan numerik, kita tampungkan ke satu variabel, katakan variabelnya adalah n. Diminta pada soal menampilkan isi ZR secara horizontal. Nah, untuk menampilkannya, kita harus menggunakan struktur kendali proses perulangan. Misalkan di sini kita gunakan for i adalah indeks, ya, yang tadi mengacu kepada mat base, i in range dalam kurung n.
Selanjutnya, di dalamnya langsung kita panggil isi dari variabel array. Print dalam kurung ZR, lalu di sini variabel indeksnya yaitu I, lalu koma, bisa dengan spasi, bisa tidak, N sama dengan petik ganda pembuka, berikan spasi, petik ganda penutup. Kita simpankan, lalu setelah itu kita panggil interpreter Python-nya. Lalu kita arahkan ke directory atau folder di mana tadi source code kita tuliskan. Nama source code-nya adalah X matrix 1. Setelah itu kita tekan run, lalu run modul. Maka diperoleh isi variabel dari ZR ditampilkan. Nah, ini kita kopikan, kita pastekan. Lalu ini algoritma dan pemrogramannya. Selanjutnya kita masuk ke kasus kedua. Perhatikan konstruksi algoritma berikut. Ada satu variabel yaitu ZC menampung sebuah bilangan atau data numerik, jenisnya adalah bilangan pecahan yaitu minus 1,5. Selanjutnya dieksekusi, diproses dalam suatu statement 2 kali ZC dibagi dalam kurung 1 dikurang ZC. Hasilnya ditampungkan kembali ke variabel ZC. Tampilkan ZC. Pertanyaannya, tuliskan algoritma dan pemrograman untuk menyelesaikan persoalan ini menggunakan metode function. Nah, bila telah tertulis konstruksi algoritmanya, ini sudah memudahkan kita dalam menuliskan algoritma dan pemrogramannya. Kita panggil kembali editor Notepad, lalu kita simpankan terlebih dahulu nama source code-nya, katakan X matrix 2.py. Hal yang pertama, kita buat terlebih dahulu fungsi untuk memproses statement ini, yaitu dalam kurung 2 kali ZC dibagi dalam kurung 1 kurang ZC. Syntax code-nya oleh Python untuk membuat satu fungsi baru, yaitu def, lalu nama fungsi sesuai dengan keinginan kita, katakan adalah fgs ZC, ya, katakan, jadi ini bebas, lalu titik 2, lalu di dalam kurung ini kita berikan variabel ZC, Z kecil C besar, sesuai dengan apa yang diinstruksikan pada soal. Selanjutnya, mulai dari baris ini, kita akan tuliskan isi dari fungsi bernama fgs.zc. Nah, setelah itu, kita keluarkan terlebih dahulu, kita deklarasikan terlebih dahulu sesuai dengan data pada soal. Katakan bilangan minus 1,5 kita tampungkan ke satu variabel
Katakan variabelnya adalah A. Nah, variabel A inilah akan digantikan oleh ZC. Lalu, sesuai dengan kaidah matematik untuk sebuah fungsi, di mana ada satu variabel, maka variabel yang telah menampung satu nilai numerik akan diolah berdasarkan fungsi matematika. Nah, fungsi matematikanya itulah sesuai dengan expression dalam kurung 2 kali ZC dibagi 1 kurang ZC. Nah, variabel ini bisa bebas, tidak harus A. Bisa S1, bisa nilai, ya. Bagaimana seperti biasa kita mendeklarasikan variabel pada bahasa pemrograman. Nah, di sini kesempatan ini kita gunakan variabelnya adalah A. Lalu kita isikan sesuai pada soal bilangan minus 1,5. Selanjutnya, tinggal kita panggil fungsi yang kita buat ini. Ya. FGS, Z besar, C besar, dalam kurung. Nah, di sini diakhiri dengan titik koma. Nah, di dalam ini kita berikan A. Nah, oleh fungsi ini nanti dia akan digantikan fungsi yang telah kita deklarasikan di sini. Nah, di dalam fungsi ini baru kita tuliskan sesuai dengan konstruksi pada soal, yaitu di sini kita isikan 2 kali ZC, ya. ZC nilai ini nanti kan diambil dari sini. Nah, nilai dari sini diambil dari sini. Nah, isi ini adalah yang sudah kita deklarasikan, yaitu minus 1,5. Kembali pada isi dari fungsi, sekarang di dalam kurung ini 1 dikurang ZC, sesuai dengan apa yang disebutkan pada soal. Nah, hasilnya, katakan kita tampung ke satu variabel. Ya, variabelnya katakan adalah HSL. Nah, ini harus menjorok ke dalam. Jadi nggak boleh begini. Ya, posisinya menurut kaidah pemrograman pada Python. Selanjutnya tinggal kita panggil. Ya, kita panggil isi variabel dari HSL. Print dalam kurung HSL. Nah, sampai di sini kita bisa uji. Kita panggil di mana source code tadi kita simpankan, yaitu X matriks 2. Lalu tinggal kita eksekusi, maka hasilnya adalah minus 1,2. Lalu source code dari algoritma dan pemrogramannya kita simpankan. Selanjutnya kita beranjak pada soal berikutnya. Ada sebuah variabel ZR menampung sejumlah
bilangan atau data numerik. Apabila indeks mengacu secara method base dan dilakukan pertukaran, yaitu indeks kedua dipertukarkan dengan indeks kelima. Pertanyaannya, tuliskan algoritma dan pemrograman menampilkan isi ZR sebelum dan sesudah dilakukan pertukaran dan ditampilkan secara horizontal. Artinya, isi dari variabel ZR ini ditampilkan secara horizontal sebelum dan sesudah dilakukan pertukaran. Nah, bila kita uraikan isi dari variabel ZR, di mana indeks mengacu secara method base, maka indeks pertama diduduki oleh bilangan 9, indeks kedua min 7, indeks ketiga 21,5, indeks keempat minus 1,5, begitu seterusnya, sampai indeks terakhir, yaitu indeks ke-8, 21. Nah, karena diminta pertukaran, indeks kedua dan 5, maka kita menggunakan algoritma pertukaran isi dari dua variabel. Variabel pertama itu tak lain adalah ZR indeks kedua dipertukarkan ke variabel kedua, isi variabel kedua yaitu ZR indeks kelima. Maka kita harus sediakan terlebih dahulu satu variabel sementara. Katakan variabelnya adalah T. Maka isi indeks kedua ditampungkan ke T. Selanjutnya, isi dari ZR indeks kedua menampung isi dari indeks kelima. Selanjutnya, isi dari indeks kelima menampung dari isi variabel T. Diminta tampilkan isi ZR sebelum dan sesudah dilakukan pertukaran. Jadi kita akan tuliskan terlebih dahulu menampilkan sebelum dilakukannya pertukaran. Setelah itu kita lakukan blok pemrosesan pertukaran. Lalu setelah itu kita panggil kembali isi variabel ZR dan akan terlihat pertukaran antara indeks kedua dan kelima. Kita tuliskan algoritma dan pemrogramannya. Kita panggil editor Notepad kembali. Lalu kita simpankan source code-nya. Katakan dengan nama X matrix 3.py. Kita bangun terlebih dahulu isi variabel ZR sama dengan, lalu kita isikan isi variabel array, yaitu 9, min 7, 21,5, min 1,5, min 9, 9, 7, 21. 9, min 7, 21,5, min 1,5, min 9, 9, 7, 21. Nah, jadi ini jangan sampai tidak sesuai pada soal, karena harus kita tuliskan sesuai dengan data atau fakta pada soal. Nah, selanjutnya kita hitung panjang array len dalam kurung ZR, lalu tampungkan ke satu variabel, katakan adalah N. Jadi peran N ini sebagai batas maksimal saat proses perulangan kita bangkitkan. Selanjutnya, karena diminta ditampilkan terlebih dahulu sebelum terjadi pertukaran, berarti kita gunakan struktur kendali proses perulangan. Di sini kita gunakan for i in range
dalam kurung sini n, lalu kita panggil isi dari ZR print ZR, lalu berikan spasi, lalu di sini variabel indeksnya. Nah, di sini sesuai dengan logika proses akan tertampil ya, data ini. Jadi sebelum terjadi pertukaran. Nah, setelah itu kita lakukan proses pertukaran. Sesuai dengan konstruksi algoritma, T sama dengan ZR, indeks kedua. Nah, karena ini made base, harus kita kurangkan dengan 1, karena array dimulai dari indeks ke 0. Selanjutnya, ZR menampung indeks kelima. Indeks kelima, secara made base, kita kurangkan 1 karena array. Lanjut. Langsung kita copy. Selanjutnya isi indeks kelima made base menampung isi dari variabel T sementara. Sampai di sini sudah terjadi pertukaran antara indeks kedua dan indeks kelima. Nah, agar bilangan pertama dari isi variabel array yang akan kita tampilkan menempati posisi baris baru, maka di sini kita berikan satu syntax code print tanda petik ganda tanpa spasi atau dengan spasi, lalu petik ganda penutup. Jadi nanti data pertama yang ditampilkan akan menempati posisi baru, bukan di belakang dari bilangan 21. Supaya terjadi yang namanya dua baris, sebelum dan sesudah. Selanjutnya, kita akan panggil kembali. Cukup kita kopikan saja, karena pasti perintah sama, ya, tapi sudah terjadi yang namanya proses pertukaran indeks kedua dan 5. Sekarang kita eksekusi. X matriks 3. Maka terlihat di sini terjadi pertukaran indeks 2 dan 3 sesuai dengan konstruksi algoritma yang telah kita susun sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya. Berdasarkan model geometri berikut, jadi model geometri ini adalah tabung. Tuliskan algoritma dan pemrograman untuk menghitung luas alas menggunakan metode function. Nah, tabung alasnya itu berbentuk lingkaran. Jadi dengan kata lain,
pertanyaan dari soal ini adalah menghitung luas lingkaran. Kebetulan di sini diketahui parameternya adalah diameter. Nah, rumus luas alas, yaitu luas lingkaran, itu adalah Pi kali R pangkat 2. R ini adalah jari-jari. Hubungan jari-jari terhadap diameter, jari-jari sama dengan setengah dari diameter, atau diameter dibagi 2. Maka jika kita masukkan ke dalam R pangkat 2, maka kita peroleh Pi dikali D pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Karena D per 2 pangkat 2. Itu sama dengan D pangkat 2 dibagi 4. Maka kenapa dibagi 4? Sehingga bila kita masukkan parameter dari D, yaitu 5,25, diperoleh luas alasnya 21,65. Kita akan tuliskan menggunakan metode function. Kita panggil kembali notepad, lalu kita simpankan dengan nama X matrix 4.py. Pertama, kita bangun terlebih dahulu sebuah fungsi untuk menghitung luas. Maka sintaks def, katakan nama fungsinya adalah f luas titik 2. Lalu di sini sesuai pada soal kita berikan variabelnya adalah D. Kebetulan di sini satu variabel, bisa saja dua variabel. Jadi prinsip fungsi ini sama seperti pada matematik. Misalkan fungsi satu variabel ft sama dengan 2t dikurang 3. Jadi artinya berapapun isi t nanti akan diolah oleh rumus 2t dikali 2t dikurang 3. Sekarang misalkan variabelnya 2. Misalkan a, b. Misalkan di sini 2 kali a dikurang b ditambah 3. Ini dua variabel. Nah, kebetulan di sini kita gunakan satu variabel. Nah, bisa saja dua variabel. Tapi kesempatan ini kita gunakan satu variabel. Nah, setelah itu, jadi nanti di dalam fungsi ini berisi baris-baris program untuk menghitung luas alas. Yang lain adalah luas lingkaran. Nah, selanjutnya, kita keluar dulu dari isi dari fungsi f luas, lalu kita deklarasikan yaitu diameter. Nah, di sini adalah variabel. Kita gunakan variabel diameter itu adalah diameter. Diameternya adalah 5,25. Lalu isi dari variabel diameter akan diolah menggunakan fungsi yang tadi sudah kita buat, yaitu f luas dalam kurung. Nah, di sini isinya adalah diameter. Jadi kalau misalkan di sini x, maka di sini juga adalah x. Nah, kebetulan di sini kita gunakan diameter. Nah, selanjutnya kita akan tuliskan baris-baris program untuk menghitung luas alas. Katakan variabel yang menampung luas lingkaran atau luas alas itu adalah luas. Luas sama dengan pi. Asumsi pi-nya kita berikan P1 dikali sesuai dengan pada rumus itu kan D pangkat 2.
Nah, D2 ini menampung D pangkat 2. Selanjutnya dibagi 4. Nah, sekarang kita uraikan. P1 itu pi. Nah, kita gunakan function dari library-nya Python untuk menghitung nilai pi. Itu math titik pi. Karena kita sudah panggil library-nya, maka kita harus tuliskan di sini import math. Nah, selanjutnya untuk menghitung D pangkat 2, ya, D kuadrat ini, maka kita gunakan math titik pow, lalu di sini variabel D, nilai D ini diambil dari sini. Nah, nilai D ini diambil dari isi dari variabel diameter di sini. Nah, selanjutnya hasil dari math titik pow dalam kurung D kita tampungkan ke D2 sesuai dengan expression pada statement yang kita tuliskan di sini, D2. Maka sini D2. Setelah itu, sampai di sini, tinggal kita panggil isi dari variabel luas. Sekarang tinggal kita eksekusi. Kita panggil translator Python, lalu kita buka source code yang tadi sudah kita tulis di direktur atau folder yang sudah kita simpankan, yaitu Xmatrix 4. Kita eksekusi, ada kesalahan. Nah, ini karena kenapa? Karena fungsinya ini math titik po D, semestinya D pangkat 2. Maka sini harus kita tuliskan D, 2. D pangkat 2 di sintaksnya math titik po di sini D, 2. Kalau D pangkat 3 berarti di sini ganti jadi 3. Oke. Kita tutup kembali Xmatrix 4. Kita simpankan terlebih dahulu. Lalu kita panggil kembali. Nah, hasilnya adalah 21,665 sesuai dengan hasil perhitungan secara matematik. Oke, sampai sekian. Selamat berlatih.